Tasawuf itu bukan akhlakul karimah. Tasawuf beda dengan akhlakul karimah. Akhlak penting, tapi bukan tasawuf. Akhlakul karimah penting, tapi bukan tasawuf. Akhlakul karimah masih berkaitan dengan suluk, perilaku, cium tangan kiai, tawadu, hormat tamu, hormat tetangga, itu akhirnya masalah hatinya gak dibicarakan oleh akhlak. Kalau ada orang kok hormat tamu, hormat orang tua, hormat kiai, berarti akhlaknya baik. Masalah hatinya kita gak bahas. Ini akhlakul karimah namanya. Ada orang ramah dengan tetangga, ramah dengan teman, gak pernah menyakiti teman, akhlaknya mulia. Tapi belum tentu sufi, karena belum tentu dari hatinya. Nah, yang kedua, tasawuf bukan ilmu hikmah. Ilmu hikmah sing ilmu perdukunan, kesaktian, jodohan itu apa saja lah, paranormal. Bukan. Ilmu hikmah sendiri, ada teorinya, ada metodenya. Barang siapa baca ini sekian kali dengan puasa 3 hari, mulai Rebo, Kamis, malam Jumatnya melek, jangan tidur sampai subuh, maka akan dapat begini. Itu namanya ilmu hikmah, bukan tasawuf. Gak ada kaitan dengan tasawuf, gak ada kaitannya itu. Tokoh-tokohnya lain. Ilmu hikmah, tokoh-tokohnya Al-Buni, siapa lagi? Abu Ma'syar, siapa lagi? Syamsul Ma'arif siapa? Syamsul Ma'arif. Ali Al-Buni kan? Ali Al-Buni. Bukan tokoh sufi nih, tokoh ilmu hikmah. Ya terus tasawuf itu apa? Nah, di sini pertanyaannya, tasawuf itu lebih dari akhlak, lebih dari ilmu hikmah. Orang yang pertama kali mendefinisikan tasawuf adalah Imam Ma'ruf Al-Karhi yang wafat pada tahun 200 Hijriah. Imam Ma'ruf Al-Karhi murid daripada Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu gurunya Ma'ruf Al-Karhi. Beliau mendefinisikan tasawuf. Apa kata beliau? Tasawuf adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Mendapatkan hakikat kebenaran, menjauhi, berpaling dari kepalsuan. Mencari hakikat, menjauhi kepalsuan. Padahal di dunia ini 99,9% palsu semua. Ada yang kepalsuannya ditutup dengan sorban, ada yang kepalsuan itu dengan kopiah hitam, ada kepalsuan ditutup dengan gamis, ada kepalsuannya ditutup dengan hasil dengan jenggot, dengan jenggot panjang. Semuanya palsu semua itu. Padahal tasawuf adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Kalau tadi sebatas formalitas, sebatas simbol, koyoyoyo gitu loh, koyoyo. Jumatan depan sendiri, itu kalau di depan kita, tapi kalau di luar kita yang nggak tahu lah. Nah, dalam Al-Quran difirmankan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina min qabl wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ayat ini bertanya kepada kita orang mukmin. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yang ditanyakan bukan berapa rakaat kamu tahajud, bukan berapa minggu kamu puasa, bukan berapa masjid yang kamu bangun, bukan berapa ratus anak yatim yang kamu santuni, bukan berapa kali kamu haji dan umroh. Paham betul? Ya itu penting, itu semuanya penting. Ayat ini tidak bertanya itu. Ayat ini tidak bertanya itu. Itu bahwa haji, umroh, sholat itu penting. Tapi ayat ini, ayat 16 surat Al-Hadid, tidak tanya tentang itu semua. Yang ditanyakan, wahai orang mukmin, kira-kira itu terjemah bebasnya, wahai orang mukmin, orang bangil semuanya, kapan hatimu khusyuk? Kapan? Sebenarnya sudah tua semuanya ini. Kapan hatimu khusyuk? Fokus. Khusyuk kepada apa? Terhadap apa? Zikrillah. Zikir kepada Allah.
Kapan? Walladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang khusyuk hatinya itu orang yang selalu sholat. Bukan sholat rukuk terus sujudnya buatan, tapi selalu zikrullah. Di pasar, di sawah, di kantor, di jalan, apalagi di masjid, apalagi. Hatinya selalu itu baru, itu namanya orang sufi, itu baru. Gak penting kopiahnya putih apa hitam. Gak penting pakai sorban apa gak pakai sorban. Gak penting sarung celana apa gamis. Yang penting hatinya tahsya'u qulubuhum li dzikrillah. Hati itu ma huwal qalb. Hati itu apa? Inna fi jasadikum la mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa huwal qalb. Hati itu adalah daging segumpal yang ada pada setiap diri manusia, yang kalau daging itu baik maka perilakunya semuanya baik. Kalau hati itu tidak baik maka semua perilakunya tidak baik. Yaitu hati itu. Hati dibagi menjadi 5 saja lah, nggak usah banyak 5. Kalau diinci nanti panjang banget. Bagian hati yang paling dekat, paling dangkal, paling atas sendiri namanya basirah, apa? Conscience. Apa basirah itu? Apa gunanya, fungsinya basirah? Untuk membedakan mana baik, mana buruk. Kita tuh loh bisa tahu adil itu baik, zalim itu jelek, jujur itu baik, bohong itu salah. Itu basirah yang tahu. Kalau mata ini namanya basor, kalau mata hati namanya basirah, the eye of heart atau conscience. Dengan basirah kita mampu bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang bernilai, mana tidak bernilai, mana kemuliaan, mana kejahatan. Semua kita bisa tahu dari basirah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberi ilham oleh Allah mengetahui, bisa membedakan mana fujur, mana takwa. Wa hadainahun najdain. Allah memberi hidayah pada hati, pada basirah, pada manusia yang punya basirah, najdul haq wa najdul batil. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kita bisa tahu mana ar-rusyd, mana al-ghayy, mana yang baik, mana yang kurang ajar. Kita semua tahu lah, semua tahu. Selama masih ada basirah. Nah, kalau sudah basirahnya kita aktif, kalau sudah basirah kita aktif, ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar, ini adil, ini zalim, akan estafet pada bagian kolbu yang kedua, namanya domir. Apa? Nah, namanya domir. Nah, domir ini ya terjemahan Indonesia-nya sulit ya. Sulit ya, domir itu aja. Ya hati lah, sudah hati. Jadi bagian yang kedua dari hati namanya domir. Domir itu gunanya untuk apa? Untuk mengikuti perintahnya basirah. Kalau kata basirah jujur itu baik, maka domir akan mengatakan kepada kita if'al, do it. Kalau basirah mengatakan jangan bohong kamu, jangan korupsi kamu, jangan zalim kamu, jangan menipu kamu, jelek itu semuanya, maka domir akan mengatakan la taf'al, don't do that. Paham betul ini? Yes, alhamdulillah paham. Jadi fungsinya domir itu setelah menerima estafet dari the eye of heart, maka dia akan mengatakan salah satu dari dua kata, if'al atau la taf'al, do it atau don't do that. Kalau jujur itu baik, lakukan. Kalau benar itu baik, lakukan. Kalau bohong itu jelek, jangan lakukan. La taf'al. Itu suara domir itu. Yang ada suara betul-betul. Ada suara itu dalam hati jenengan. Kalau nggak ada sudah khatamah qulubihim sudah. Kalau nggak ada suara gitu. Dalam hadis dikatakan istafti qalbak al-birru matma'anna li qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada fi sadr. Dalam hadis dikatakan tanyalah pada domirmu. Kalau yang kamu lakukan itu tenang, adem, merasa tenang, berarti itu benar. Tapi kalau yang kamu lakukan itu lengak-lengok, tengok-tengok dulu, jangan sampai istri tahu, jangan sampai anak tahu, jelas itu apa? Dosa. Tengok-tengok dulu, jangan ada orang tahu, apalagi KPK, apalagi polisi, apalagi jangan tahu. Itu namanya ismun, dosa. Itu dalil adanya domir. Lah, domir ini ada 3 tingkatan. Domir ijtimai,
domir sosial. Kalau dipanggil baik, yo, sholat Jumat di depan, insya Allah khusyuk, di depan santrinya baik, di depan anak buahnya, di depan keluarganya khusyuk, berangkat Jumat jam 10 kalau dipanggil. Tapi kalau di Jakarta atau di Singapura atau di Bangkok, wallahu a'lam. Itu namanya domir ijtimai, domir sosial. Dia baik, domirnya sebatas lingkungan. Domirnya baik sebatas lingkungan. Ya, mending itu baik daripada di sebelahnya mertua sudah kurang ajar, itu namanya nggak punya domir namanya. Di sebelahnya mertua sudah kurang ajar, di depan istrinya kurang ajar, di depan keluarganya kurang ajar, ya nggak punya domir namanya. Karena orang masih punya domir nih, hanya sayang domirnya istimewa. Yang kedua, domir konuni, domir legal formal. Ada SK, ngajar. Gak ada SK, gak ngajar. Ada honor, berangkat. Gak ada honor, SPJ namanya. SPJ namanya. Ada SPJ, berangkat. Gak ada SPJ, mogok. Ada amplop, ceramah. Gak ada amplop. Ini orang masih punya domir. Sayang domirnya sebatas legal formal. Daripada amplop diterima, SPJ diterima, honor selari diterima, tidak kerja. Nah, dia yang nggak punya domir namanya itu sih. Kalau ada ongkos tapi kerja masih mendingan. Yang jahat itu kalau SPJ diterima, selari diterima, honor diterima, kerja tidak. Itu namanya nggak punya domir. Yang ketiga, domir yang paling mulia, domir dini. Domir ukurannya agama. Kalau agama, menurut agama itu baik, dia lakukan. Di mana saja, di Bangil atau di luar negeri, dia lakukan. Kalau kata agama itu jelek, dia tinggalkan. Tidak karena orang, tidak karena polisi, tidak karena KPK, tidak karena jaksa. Memang ini kejahatan, tidak saya lakukan. Terima ukurannya domir dini. Ada honor atau enggak ngajar. Ada amplop apa enggak ceramah. Ada gaji apa enggak berangkat. Jangan ngotot jenengan. Kok enggak jawab ya? Jenengan ngotot buatan. Alhamdulillah tenang, saya itu. Ada masjid sudah waktu sholat enggak ada yang azan. Ayo dong azan dong. Bukan urusan saya. Ini terlalu legal formal ini. Seandainya saya petugas muadzin, saya azan. Saya bukan tugas saya. Ada kecelakaan di jalan, ditolong dong. Bukan tugas saya bukan polisi kok. Saya bukan palang merah, bukan tugas saya. Seandainya saya polisi, saya palang merah, saya tolong orang ini. Ini namanya orang domir konuni mas. Tapi kalau domir dini, ada orang butuh pertolongan, kita tolong, lillahi ta'ala. Masjid kotor, kita bersihkan, lillahi ta'ala. Ngajar, ceramah, berangkat kerja, ada honor apa enggak? Lillahi ta'ala. Namanya domir dini. Kalau sudah domirnya berjalan aktif, akan estafet pada bagian kolbu yang ketiga. Namanya fuad. Apa namanya? Deeper of heart. Intinya hati. Fuad ini apa fungsinya? Fungsinya sebagai hakim yang akan menjatuhkan hukum vonis pada kita. Kamu benar atau kamu salah. Basirah mengatakan jujur itu baik. Kemudian domir mengatakan if'al, lakukan kejujuran. Kemudian kita lakukan, maka fuad akan mengatakan kamu benar, kamu tenang, kamu bahagia. Sebaliknya, Basir mengatakan korupsi atau kezaliman atau bohong itu jahat, jelek. Domir mengatakan jangan kamu lakukan, dilakukan, maka fuad akan mengatakan kamu salah. Paham betul? Jadi setiap manusia butuh pada suara fuad sebagai hakim. Bukan hanya kita. Hakim pun butuh suara hakim fuad. Polisi pun harus punya hakim fuad. Jaksa, pengacara, penegak hukum harus punya hakim namanya fuad. Jadi kalau sesuai dengan basirah, jika perintah dengan domir kita lakukan, maka fuad akan mengatakan kamu benar. Kalau basirah perintah jujur itu baik. Domirnya perintah jujur tidak kita lakukan, maka fuad akan mengatakan kamu salah, kamu dosa, kamu jahat, kamu kurang ajar. Sedangkan yang namanya hakim fuad ini, maka zabal fuadu maro'a. Yang namanya hakim fuad tidak bisa bohong, gak bisa disuap. Yang bohong cangkem yang bohong. Demi Allah, saya gak tahu. Demi Allah, saya cuma dapat sedikit, banyak. Demi Allah, saya gak ikut campur tuh. Bukan saya cuma terbawa saya ini. Saya yang memulai saya, yang dalamnya saya. Mau terbetin jenengan.
Nggih. Demi Allah saya jujur. Bohong. Betul jangan. Alhamdulillah kalau enggak berarti terasa itu. Mulut bohong, tapi fuad nggak bisa bohong. Maka dzabal fuadu ma ra'a.